Aku mau tanya, kalian percaya nggak sama adanya sekte atau kelompok satanisme? Soalnya banyak banget kejadian janggal tanpa penjelasan yang logis. Jadi, ujung-ujungnya kalau dikaitin sama sihir, ya jadi masuk akal guys. Oh ya, kenalin, aku Chester. Buat kalian yang pertama kali mampir ke channel ini, aku ngebahas cerita horor, misteri, dan kejadian-kejadian aneh. Jadi, kalau kalian cocok, langsung subscribe channel ini ya. Setiap bertambah satu subscriber baru bakal berharga banget buat perkembangan channel ini. Juga biar kalian nggak ketinggalan kalau aku upload video baru. Hari ini kita akan membahas kasus yang masih menjadi misteri besar di New Jersey, Amerika Serikat. Aku tuh suka banget ngebacain komentar kalian, dan untuk video ini aku mau kalian nonton sampai selesai dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Soalnya saking besarnya misteri dari kasus ini, teorinya juga jadi banyak banget, dan aku tau lah kalian lebih jago kalau ngasih teori. Video ini juga request dari teman kita, Kak Regina Octavian. Bahas kisahnya Janet De Palma dong. Oke siap Kak Regina, karena aku yakin ikan bisa manjat pohon. Tonton sampai selesai ya. Janet De Palma lahir pada 3 Agustus 1956 di Jersey City, Amerika Serikat. Orang tuanya Janet, namanya Salvatore dan Florence. Waduh, ribet lagi nih nyebut namanya. Maaf ya kalau belibet guys. Mereka adalah keturunan Italia dan dia dibesarkan dalam keluarga Katolik Italia besar sebagai anak ke-6 dari 8 bersaudara. Banyak banget. Pada tahun 1960-an, keluarga ini pindah ke Springfield. Ayahnya adalah seorang pembisnis rongsokan di Newark, sementara ibunya ini mengurus rumah tangga. Tetangga ini menggambarkan keluarga De Palma sebagai orang-orang yang cenderung tertutup. Jadi mereka itu jarang bersosial sama ngomong sama orang sekitarnya. Selain itu, keluarga ini juga jadi bagian dari gereja Evangelist Assemblies of God. Keren banget ya namanya ya. Dia itu sering mencoba membawa orang lain ke jalan Tuhan Yesus ya sesuai agamanya dan melakukan kegiatan komunitas buat membantu pecandu narkoboy. Meskipun dia itu religius banget, Janet ini punya sisi berani dan suka bersenang-senang. Dia itu dikenal berani dan tegas, bahkan dia itu suka membela dirinya sendiri, nggak ragu-ragu gitu. Dia juga suka membantu orang yang membutuhkan bantuannya. Tapi keluarganya ini punya banyak rumor, termasuk gosip kalau ayahnya itu bos mafia yang terlibat kegiatan ilegal. Selama masa SMA, dia itu sekolah di 2 sekolah guys. Jadi, kayak kelas 10-nya di sekolah A, kelas 11 sama 12-nya di sekolah B. Jadi dia sama kayak aku nih, ada kesamaan. Jadi aku pernah jadi murid pindahan, tapi pas SMP, bukan pas SMA. Dia itu sekolah di sini ya guys, namanya ribet, jadi aku tulis aja. Dan satu lagi, ada di John Dayton Regional High School. Selama masa sekolah dia dapat banyak gosip dari kalangan teman-temannya, kayak rumor kalau dia itu terlalu bebas. Tapi keluarganya ini ngebantah hal ini, meskipun diketahui pas di saat itu dia ini lagi pacaran sama cowok namanya John. Pada hari Senin 7 Agustus 1972, Janet yang waktu itu umurnya masih 16 tahun, dia ngasih tahu ibunya kok dia bakal numpang kendaraan atau hitchhiking. Kalian tahu kan kalau yang di film-film barat ada orang di jalan panjang atau di jalan tol terus tangannya begini, berharap ada orang yang bakal ngasih tumpangan. Nah, ini namanya hitchhiking. Abis hitchhiking, dia rencananya mau lanjut naik kereta ke rumah sepupunya di Berkeley Heights, sekitar 13 km dari rumah mereka. Dia itu ninggalin rumah jam 1.20 siang. Hal yang aneh adalah, guys, ibunya ini nggak merasa keberatan sama rencana itu. Mungkin karena ini era 1970-an ya, di mana orang-orang itu lebih santai terhadap keamanan. Meskipun guys, pada tahun itu mencatat tingkat kejahatan tertinggi dalam sejarah Amerika 1970 itu. Sayangnya ini adalah terakhir kalinya Florence, ibunya Janet ini melihat anaknya. Nah, pas Janet nggak pulang sampai jam 10 malam, orang tuanya ini ngelapor ke polisi. Tapi kayak biasa yang sering terjadi dalam kasus-kasus semacam ini, polisi cuma bilang, "Ya tenang dong bu, mungkin dia cuma kabur terus besok udah balik ke rumah lagi," gitu.
polisi tersebut minta keluarga menunggu 24 jam sebelum mereka tuh bisa ngelaporin anak mereka sebagai anak hilang. Aturannya sih begitu. Keluarga De Palma memutuskan buat memulai pencarian itu sendiri. Setelah 6 minggu tanpa hasil, pada tanggal 19 September 1972, ada sebuah terobosan terjadi. Pas ada seorang wanita menemukan anjingnya itu membawa pulang lengan manusia yang udah membusuk dari kawasan hutan dekat Quarry Hotley. Oh ya, sebelum lanjut, kalian mampir dan follow Instagramku dulu ya. Polisi segera membentuk tim pencari dan menemukan tubuh Janet di puncak sebuah formasi batu yang dikenal sebagai Devil's Teeth atau gigi setan. Tubuhnya itu ditemukan dalam keadaan telungkup, guys, dan itu dikelilingi sama formasi batu dan kayu. Beberapa laporan bilang kalau ada salib kayu kecil di sekitarnya yang memicu spekulasi kalau mungkin kematiannya itu berhubungan dengan ritual satanik atau pemujaan setan gitu, guys. Tapi tubuh Janet ini udah dalam kondisi membusuk parah. Jadi ya susah buat menentukan penyebab kematian Janet. Di badan Janet ini nggak ditemukan tanda-tanda kekerasan kayak luka tembak atau patah tulang. Dan akhirnya koroner menyatakan kalau penyebab kematian Janet ini adalah tercekik. Meskipun nggak dapat dipastikan ya apakah ini kasus pembunuhan. Pakaian Janet dan sampel dari tanah lokasi kejadian dikirim ke FBI buat dianalisis. Tapi hasilnya ini nggak ngasih petunjuk. Nggak ada darah, semen, racun, atau obat-obatan yang ditemukan di tubuh Janet. Satu-satunya rambut yang ada di pakaiannya itu adalah rambutnya sendiri, yang menunjukkan kalau mungkin nggak ada kejadian kekerasan sensual. Kasus ini memicu berbagai spekulasi. Beberapa teori utama adalah satanisme dan pemujaan ritual. Banyak orang percaya kalau kematian Janet ini ada hubungannya sama aktivitas satanik atau ritual. Tapi teori ini lebih banyak dipicu buat sensasi media sama paranoia di masa itu aja, guys. Jadi buat bikin beritanya makin dramatis dan menarik buat dibaca. Bahkan foto TKP yang dikirim pada 2021 menunjukkan nggak ada tanda-tanda ritual di sekitar tubuh si Janet. Beberapa pihak, termasuk mantan polisi, percaya kalau Janet ini mungkin sama teman-temannya itu memakai narkoboy dan ngalamin overdosis gara-gara obat itu. Tapi nggak ada bukti yang bisa mendukung klaim ini, dan nggak ada indikasi kalau Janet ini terlibat dalam narkoba. Teori selanjutnya adalah pembunuhan yang dilakukan sama orang nggak dikenal. Ya, ini teori paling masuk akal ya, soalnya Janet ini mungkin menjadi pelaku. Kok pelaku sih? Korban dari pelaku yang melihat peluang pas dia lagi numpang kendaraan. Ini mengingat bahayanya hitchhiking, apalagi buat cewek muda. Terus teori selanjutnya ada keterlibatan serial killer. Ada spekulasi bahwa pembunuh berantai Richard Cottingham yang aktif di wilayah itu pada tahun 1970 bertanggung jawab sama kejadian ini. Tapi metode pembunuhannya yang brutal ini nggak sesuai sama kasus Janet, dan dia telah dikesampingkan sebagai tersangka. Beberapa orang menduga kalau ada upaya menutupi kasus ini dari pihak tertentu. Salah satu alasannya adalah bahwa berkas kasus Janet, guys, yang udah hilang selama bertahun-tahun ini baru ditemukan di tahun 2021. Padahal ini kasus udah lama banget. Nah, ada petunjuk tambahan pas dokumen kasus akhirnya dirilis. Sebagian pada tahun 2021 muncul beberapa detail baru. Salah satunya adalah daftar barang yang ditemukan di tubuhnya Janet. Salah satu barang tersebut adalah sebuah botol bening yang isinya cairan nggak jelas isinya apa. Ibunya bilang kalau Janet ini lagi pilek ringan pas dia lagi pergi. Jadi mungkin botol itu isinya obat, tapi teori lain bilang kalau itu bisa aja narkoboy. Laporan itu juga bilang kalau dompet Janet dan kalung salib kecil itu hilang. Beberapa orang sih berspekulasi lagi ya, kalau mungkin pembunuhnya itu mungkin ngambil barang-barang itu sebagai souvenir. Ya perhiasan, ya sekalian udah nyawanya dihilangin, barangnya diambil, kan mereka kan begitu. Selain itu ada orang namanya Robin sebagai saksi. Dia bilang kalau dia tuh ngelihat ada cewek yang cocok sama deskripsi Janet pas lagi hitchhiking di malam itu. Cewek itu pakai pakaian yang sama yang ditemukan di tubuh Janet. Robin mengklaim kalau dia itu nurunin cewek itu di sudut jalan, di mana cewek itu
Abis itu ketemu sama kelompok teman. Ya kalau laporan ini bener ya guys, maka waktu kejadian dan detail lainnya ya jadi malah makin bingung. Sayangnya kasus Janet ini nggak terpecahkan sampai hari ini. Investigasi awal dianggap jelek banget, dengan sedikit atau nggak ada sama sekali bukti yang dikumpulkan. Bahkan banyak pihak yang percaya kalau polisi ini malah nggak serius nanganin kasus ini dari awal, terutama karena mereka itu cuma nganggep Janet ini sebagai remaja yang kabur yang dibilang di awal tadi. Upaya buat menemukan keadilan bagi Janet dilakukan terus sama individu kayak Edward Salono. Dia ini seorang mantan penyelidik swasta yang mengelola halaman Facebook Justice for Janet De Palma. Dia bahkan menggugat kantor kejaksaan Union County agar menguji ulang bukti DNA pada pakaiannya Janet, tapi gugatannya ditolak terus. Edward juga bilang kalau berdasarkan wawancaranya dengan penduduk Springfield, ada sesuatu yang nggak beres sama kasus ini. Banyak orang kelihatannya tahu sama kasus ini, tapi mereka takut buat bersaksi. Tapi menurut aku pribadi ya guys, aku percaya kalau Janet ini jadi korban pelaku yang melihat kesempatan pas dia lagi hitchhiking. Yang kayak kita tahu hitchhiking ini bahaya banget buat cewek muda kayak Janet. Ya masa kalian mau numpang sama orang kalian nggak kenal? Belum tentu kan bakal berakhir di tempat yang kalian mau kan? Jadi ini jelas serem banget. Tapi apapun teorinya, kehilangan Janet adalah tragedi yang mendalam dan keluarganya layak mendapatkan keadilan. Nah sekarang giliran kalian, aku mau tahu pendapat kalian tentang kasus ini. Apakah ada teori yang kalian percaya atau mungkin ada sudut pandang yang belum aku bahas? Langsung komentar di bawah ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Like video ini, share ke teman-teman kalian juga ya. Subscribe channel ini dulu dan pencet notifikasinya biar kita bisa ketemu lagi di next video. That's it. Bye-bye.